호랑이 power, yeah yeah. 호랑이 power, yeah yeah. 나는 노래 불러, yeah. 호랑이 노래. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahma Fitri dari kelas 2C D3 Akuntansi dengan NIM 2201072029. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai jasa bank. Yang pertama yaitu clearing, RTGS, BI Fast, dan transfer. Clearing adalah proses untuk menyelesaikan transaksi keuangan antar bank yang memungkinkan transfer dana antara bank yang berbeda melalui sistem otomatis. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dalam proses clearing transaksi keuangan yang dilakukan antar bank. Cara kerjanya yaitu, setiap bank mengumpulkan semua transaksi yang berasal dari bank-bank yang terlibat melakukan pengiriman uang dari satu rekening ke rekening lainnya untuk menyelesaikan transaksi. Proses clearing yang pertama yaitu, bank mengirim transaksi clearing ke Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan verifikasi atas transaksi tersebut. Dalam waktu 2-3 hari kerja, Bank Indonesia memastikan setiap bank memiliki kecocokan saldo yang dibutuhkan, dan transaksi akan diselesaikan antar bank. Akuntansi clearing ada dua, yang pertama yaitu clearing penyerahan. Clearing penyerahan adalah seluruh kegiatan transaksi yang terjadi di tempat peserta maupun penyelenggara clearing. Contohnya, petugas bank akan menyerahkan warkat clearing ke rekening tabungan Bank BNI milik Leo sebesar 7 juta. Jurnalnya adalah debit clearing sebesar 7 juta dan kredit clearing tabungan Leo sebesar 7 juta. Yang kedua yaitu clearing pengembalian. Clearing pengembalian adalah pengembalian warkat-warkat clearing yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Contohnya menerima kembali aplikasi transfer karena rekening giro penerimaan milik Min salah senilai 500.000. Jurnalnya adalah debit clearing 500.000 dan kredit rekening giro Min sebesar 500.000. Selanjutnya RTGS. RTGS adalah salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar yang berfungsi untuk mentransfer uang ke rekening tujuan secara real time. Prosesnya yang pertama, bank yang melakukan transaksi mengirim instruksi ke Bank Indonesia. Bank Indonesia langsung memindahkan dana dari rekening debit ke rekening kredit dalam hitungan menit. Konfirmasi transaksi dikirim ke bank pengirim dan penerima, dan transaksi selesai. Selanjutnya, keuntungan dan tantangan. Keuntungannya adalah mempermudah transfer dana antar bank dengan biaya relatif rendah. Proses transfer jadi lebih cepat dan efisien. Tantangannya, sistem keamanan dan verifikasi harus sangat ketat, membutuhkan rencana dan implementasi yang matang, dan transaksi harus diverifikasi serta diasuransikan secara akurat untuk meminimalkan risiko. Selanjutnya ada fungsi dan peran BI. Fungsi dan peran BI yang pertama yaitu penyedia layanan bagi bank-bank yang akan melakukan transaksi clearing atau RTGS dan memastikan keamanan dan menjaga integritas sistem. Yang kedua ada menjaga stabilitas keuangan dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko sistemik pada pasar keuangan. Yang ketiga ada penyedia data. BI secara teratur mempublikasikan data mengenai volume dan nilai transaksi yang dilakukan melalui sistem clearing dan lainnya. Data ini membantu bank dan pelaku pasar lainnya dalam membuat keputusan. Perbedaan antara metode. Clearing biayanya relatif lebih murah namun memerlukan waktu 2-3 hari untuk menyelesaikan transaksi. RTGS, transfer dana yang dilakukan langsung dihitung dalam hitungan menit namun biayanya lebih mahal. BI Fast, pengiriman uang via BI yang dilakukan secara langsung dengan biaya relatif lebih rendah namun lebih mahal dari clearing. Transfer antar bank dengan biaya lebih rendah namun belum tentu dilakukan langsung. Contohnya adalah mobile banking, pembayaran online, dan pembayaran e-commerce. Yang kedua ada kartu bank, payment point, dan bank garansi. Kartu bank ada dua, yang pertama yaitu kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran non-tunai yang dapat membantu dalam menyelesaikan transaksi berbelanja, di mana pihak bank akan membayar transaksi awal yang dilakukan oleh nasabah terlebih dahulu, dan pemegang kartu akan melakukan pelunasan tagihan nantinya. Yang kedua yaitu kartu debit.
Kartu debit adalah alat pembayaran modern yang dapat membantu dalam menyelesaikan transaksi dengan cara memotong saldo dari rekening tabungan itu sendiri. Kartu ini dapat digunakan untuk penarikan tunai sebagaimana kartu ATM. Selanjutnya ada payment point. Payment point adalah salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran-pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif lebih kecil, seperti pembayaran listrik, air, telepon, dan lainnya. Yang ketiga yaitu bank garansi. Bank garansi adalah layanan perbankan berupa jaminan dari bank terhadap risiko tertentu yang dapat membuat nasabah tidak dapat menjalankan kewajiban atau cedera janji kepada pihak yang menerima jaminan. Jenis bank garansi ada 5. Yang pertama yaitu bank garansi penawaran atau bid bond. Jenis jaminan yang digunakan dalam proses tender untuk menjamin bahwa pemenang tender akan menandatangani kontrak. Yang kedua yaitu bank garansi pelaksanaan atau performance bond, menjamin bahwa pihak kontraktor akan menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak. Yang ketiga, bank garansi pembayaran atau payment bond, menjamin pembayaran kepada pihak ketiga seperti pemasok atau subkontraktor. Yang keempat ada bank garansi jaminan pemeliharaan atau maintenance bond, menjamin kualitas pekerjaan selama periode yang ditentukan setelah proyek selesai. Yang terakhir ada bank garansi uang muka atau advance payment bond, menjamin pembayaran sejumlah uang muka setelah memenangkan proyek sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kontrak. Selanjutnya ada SDB, LC, komitmen, dan kontingensi. SDB atau Safe Deposit Box adalah salah satu jasa bank untuk melayani penyimpanan barang berharga. Keamanan barang berharga itu terjamin karena untuk membuka setiap kotak penyimpanan diperlukan 2 kunci. Kunci pertama dipegang oleh bank dan kunci lainnya dipegang oleh penitip barang. Selanjutnya, Letter of Credit, yaitu teknik pembayaran perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir memperoleh langsung uang pembayaran dari importir tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor. Dalam hal ini, letter of credit adalah pembayaran yang diterima ketika barang dan berkas dokumen telah dikirim ke pemesan atau pengimpor. Terakhir ada komitmen dan kontingensi. Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Komitmen dapat menimbulkan tagihan atau kewajiban bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Ada komitmen tagihan dan komitmen kewajiban. Komitmen tagihan adalah komitmen yang menimbulkan hak bagi pihak bank untuk memperoleh seperti yang diperjanjikan dengan pihak lain yang bertransaksi. Sedangkan komitmen kewajiban adalah suatu janji yang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak bank dan tak dapat dibatalkan secara sepihak. Kontingensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi suatu bank, yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa datang. Kontingensi bank terdiri dari kontingensi tagihan dan kontingensi kewajiban. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.